Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabatku dimanapun Anda berada. Kali ini ada kita sebagai renungan buat kita. Kalau kita penyakit fisik, kita mungkin segera mencari obatnya. Misalnya fisik kita, yaitu kepala kita pusing, banyak sekali obat pusing. Tapi ada penyakit yang bersarang dalam tubuh kita, tapi kita tidak merasakan kalau itu penyakit. Apa penyakit tersebut? Penyakit tersebut tidak lain, tidak bukan adalah penyakit hati. Nah, penyakit hati inilah kadang-kadang yang ada dalam diri kita yang hanya akan menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Apalah artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam hati kita masih ada penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Di antaranya hasad, iri hati, dengki, SMS, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan aib seseorang, kita tidak merasakan nyaman sebelum kita bercerita kepada orang lain. Padahal sadar atau tidak sadar, itu adalah penyakit buat kita yang akan memakan semua kebaikan. Atau dalam istilah Rasulullah SAW dikatakan hasad, iri hati. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, yakum wal hasada fainal hasada yakul hasanat kama ta'kulun nar al hatoba. Hindarilah kalian daripada hasad, iri hati, dan dengki. Karena hasad, iri hati, dan dengki akan memakan seluruh kebaikan kita, sebagaimana kayu bakar yang akan memakan, bagaimana api yang memakan kayu bakar. Para sahabatku dimanapun Anda berada, padahal Rasulullah SAW selalu menasihatkan buat kita, tuba liman sagolahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mengurusi aib sendiri sehingga lupa mengurusi aib orang lain. Artinya kita tidak terlalu bangga menciptakan kekurangan orang lain, sedangkan kita lupa diri. Betul pepatah mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Ada sebuah riwayat teladan buat kita semuanya, bahwasanya ada seorang syekh ditanya santrinya, ayo syekh, siapakah orang yang lebih baik? Orang yang beriman, muslim, tapi dia tidak amanah, bahkan korupsi ketika. Dan ada yang non muslim dalam kategori tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, tapi dia amanah, tidak korupsi. Di antara dua orang ini ya syekh mana jauh lebih baik? Kemudian sang syekh merenung sesaat, lalu menyampaikan kedua-duanya baik. Kemudian sang santri terperanjat, yang muslim beriman bertakwa tapi tidak amanah itu baik. Kemudian yang tidak iman, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, kemudian dia amanah, juga dikatakan baik. Kenapa saya? Kemudian saya menjawab, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kemudian dia tidak amanah, atau kata lain dia korupsi, selama masih ada iman dan takwanya, ada harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni segala salah dan khilafnya. Itu bisa menjadi orang baik. Dan apabila orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia tidak korupsi, kemudian dia amanah, semoga dengan dia amanah dan tidak korupsi, dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjadi orang yang baik. Kemudian para santri terperanjat, lah kalau dua-duanya yang baik, kemudian siapa yang buruk syekh? Dengan meneteskan air mata, sang syekh menjawab, sesungguhnya yang buruk adalah kita. Semakin terperanjat para santri, kenapa yang terburuk kita ya syekh? Sebab kita hanya bisa menilai orang, tapi kita tidak bisa menilai diri sendiri. Kita sibuk membicarakan orang itu beriman, bertakwa, kemudian khianat. Kita sibuk ngurusin orang tidak beriman, tidak bertakwa, tapi amanah. Kita sibuk, tapi lupa posisi kita itu dalam keadaan orang yang baik atau orang yang buruk.
Inilah yang sering dikatakan halakamurun lam ya'rif qadrah, celaka orang yang tidak tahu diri. Padahal Al-Quran selalu menegaskan kepada kita wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kita satu sama lain saling mata-mematai, janganlah satu kita sama lain saling gibah, jangan satu kita sama lain saling bangga menciptakan keburukan dan kejelekan orang lain. Bahkan ketika kita menciptakan keburukan orang lain, dalam agama kita katakan apakah kita rela memakan saudara kita dan saudara kita dalam keadaan mati. Sehingga para sahabatku dimanapun Anda berada, hendaknya kita mampu mengintrospeksi diri. Jangan sampai canda kita malah menyakitkan orang lain. Ketika orang mencaci maki, menghardik, kenapa kita jangan sampai mengikuti mencaci maki dan menghardik? Jadilah kita pendamai. Jadilah kita sebagai embun sejuk. Jadilah kita sebagai pendamai semua orang-orang yang bersengketa. Sesungguhnya orang-orang yang selalu menjadikan orang-orang pendamai adalah jauh lebih baik daripada kita menjadi penghancur, memprovokasi banyak orang. Sekarang mungkin kita terbawa arus. Ketika harus pinter itu harus, beriman bertakwa itu harus, tapi jangan merasa kita paling iman dan jangan merasa kita paling bertakwa. Kalau kita sudah merasa paling beriman, paling bertakwa, seakan-akan orang lain itu salah. Kita mendapatkan kritikan beda sedikit ibadahnya salah. Padahal tidak semacam itu. Siapapun di antara kita harus bisa menjadi penyejuk, pemersatu antar umat. Boleh orang-orang pada mencaci maki, tapi jangan sampai keluar dalam diri kita yang termasuk orang yang mencaci maki. Bila perlu ada hal yang sengketa, kita harus menjadi pendamai di antara kedua yang sengketa. Jangan sampai kita malah seperti bensin kemudian dikasih api, malah membakar. Kalau memang di situ ada api, jangan kita kasih bensin. Jadilah diri kita sebagai air. Sebab para sahabatku dimanapun Anda berada, tidak ada manusia yang tanpa salah dan dosa. Tiada manusia yang tanpa alfa dan khilaf. Namun yang baik di antara manusia itu bukan manusia yang tanpa salah dan dosa. Dan yang paling baik di antara kita adalah orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia sadar itu salah, kemudian dia memperbaiki diri. Itulah orang yang terbaik. Bukan berarti baik itu buat diri kita kemudian tidak baik buat orang lain. Itu juga salah. Itu masih penyakit hati. Kalau kita masih menyalahkan orang lain, bahkan kita tidak menerima usul orang lain yang merasa diri kita paling benar, yang merasa diri kita paling betul, maka seakan-akan, apalagi kita berharap setiap orang berpikiran yang sama, berperilaku yang sama. Kalau kita berharap dan berpikiran perilaku yang sama, maka niscaya kita akan tidak pernah punya sahabat, maka kita tidak akan punya teman. Sebab tidak ada manusia tanpa salah dan dosa. Yang terakhir para jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling santun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mampu memberi maaf dan minta maaf. Kalau kita merasa kita salah, kalau kita merasa khilaf, bukan suatu hal yang hina kalau kita meminta maaf dan memberi maaf. Bahkan Al-Quran selalu tegaskan buat kita itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon magfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan buat kita surga yang luas. Surga itu dari petala langit dan bumi. Khusus kamu siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, mereka-mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengatakan yaitu al-kadhiminal ghaiz, orang-orang yang bisa mengendalikan amarah. Orang-orang yang bisa mengendalikan amarah itu termasuk orang-orang bertakwa yang sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memberikan maaf. Siapapun kita yang bisa memberikan maaf, maaf itu berat.
tapi lebih berat kita bisa memberikan maaf buat orang lain. Namun lebih hebat lagi kalau kita bisa meminta maaf dan memberikan maaf kepada saudara kita yang minta maaf kepada kita. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wa may yastaghfiru dzunub ilallah. Kemudian mereka melakukan kesalahan, melakukan alfa dan khilaf, kemudian dia sadar, kemudian mohon kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Itulah orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar daripada penyakit hati, yang penyakit hati ini pada hakikat akan memakan seluruh kebaikan kita. Kita bangga menciptakan orang lain, pada hakikatnya kebanggaan kita malah akan memakan seluruh kebaikan kita. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.